Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Islamic Area tentunya coy. Nah, ada kisah menarik dan perlu gua share ke lu pada coy. Ceritanya, gua hari ini melakukan aktivitas sholat Jumat seperti biasa dan mendengarkan khutbah seperti biasanya. Ini materi khutbahnya itu membuat gua terenyuh coy dan menggugah hati gua. Nah, gua bukan berarti melebihkan diri di konten ini ya. Tapi hanya share kepada teman-teman sekalian bagaimana sih ceritanya ini. Tapi gua serahkan sama lu pada coy. Gua serahin aja ke kalian semua bagaimana kalian menilai materi ini. Oke coy, ayo kita mulai ceritanya. Nah, sebelumnya gua sudah bercerita di awal tadi terkait gua mengikuti materi khutbah di sebuah masjid di tempat gua coy. Materi khutbahnya itu terkait tentang seorang ulama besar di Mekah coy. Ia didatangi oleh dua malaikat pada musim haji. Nama ulama yang terkenal ini bernama Abdullah bin Mubarak. Nah, tentunya ulama ini sangat terkenal di zamannya coy. Nah, suatu ketika setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, Abdullah bin Mubarak beristirahat dan tertidur coy. Nah, ini diceritakan pada saat musim haji coy. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit coy. Abdullah bin Mubarak mendengar percakapan dari dua malaikat tersebut. Nah, dari percakapan tersebut Abdullah bin Mubarak mendengar secara tidak langsung percakapannya. Nah, percakapannya itu dari seorang malaikat bertanya, "Berapa banyak yang datang tahun ini?" Tanya malaikat kepada malaikat yang lainnya. Malaikat tersebut menjawab, 700.000, jawab malaikat lainnya. Nah, berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima? Dan malaikat tersebut menjawab, tidak ada satupun. Apa, tanya malaikat satunya, seolah tak percaya tidak diterimanya, tidak mabrurnya haji pada musim itu. Percakapan ini membuat Abdullah bin Mubarak gemetar dan ia langsung menangis dalam mimpinya tersebut. Bayangkan coy, ratusan ribu orang untuk melaksanakan haji pada saat itu tidak diterima satupun. Makanya ulama Imam Mubarak sangat sedih sekali coy mendengar dari percakapan malaikat tersebut. Selanjutnya, semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil bergemetar, Abdullah bin Mubarak melanjutkan mendengarkan cerita kedua malaikat itu. Kata malaikat tadi, dia berkata, namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkan coy, berkat seorang pria saja seluruh jamaah haji pada musim itu diterima ibadahnya coy, menjadi haji yang mabrur, yang sebelumnya tidak mabrur menjadi haji yang mabrur. Nah, kita lanjutkan lagi coy. Nah, langsung disaut oleh malaikat yang bertanya tadi, bagaimana bisa? Ya, kata si malaikat yang menjadi sumbernya itu adalah kehendak Allah. Nah, bertanya lagi si malaikat yang satunya, malaikat si penanya, siapa orang tersebut? Namanya Sa'id bin Muhafah. Ya, ia seorang tukang sol sepatu di kota Damsyik. Dalam ceritanya, Damsyik ini adalah wilayah di Damaskus, Irak tentunya coy. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus di Suriah. Sesampainya di sana, Abdullah bin Mubarak langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat tadi, yang ada di dalam mimpinya tersebut coy. Hampir semua tukang sol sepatu itu ditanya di kota itu tentunya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhafah? Ada, kata masyarakat yang ada di kota Damaskus tersebut tentunya coy. Ia di tepi kota, jawab salah seorang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampainya di sana, Abdullah bin Mubarak menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh dan langsung menanyainya, benarkah anda bernama Sa'id bin Muhafah? Tanya ulama itu. Betul ya tuan. Dan Sa'id itu bertanya, siapakah tuan ini? Aku Abdullah bin Mubarak. Sa'id pun terharu. Anda adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya? Sejenak ulama itu kebingungan dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya tadi. Saya ingin tahu
Adakah sesuatu yang telah anda perbuat sehingga anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Nah, maksud dari Abdullah bin Mubarak ini menanyakan kepada seorang Said tadi, apakah amalan-amalan yang diperbuat oleh Said si sol tukang sepatu tersebut? Coba ceritakan bagaimana kehidupan anda selama ini. Maka Said bin Muhaffa bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, yang artinya, ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis, ya Allah, aku rindu akan kota Mekkah, aku rindu akan Ka'bah, dan aku sangat-sangat merindukan melihat Ka'bah. Izinkan aku datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu tentunya, mulai menyimpan sedikit demi sedikit untuk berangkat haji tentunya, yang sejak puluhan tahun yang lalu dia menyisihkan uangnya untuk berangkat haji. Dan ulama tadi bertanya, tapi anda batal berangkat haji? Benar, kata Said. Apa yang terjadi? Istri saya hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak mau berangkat, saat itu dia ngidam berat. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini. Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku. Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saat mendatangi rumahnya, saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Karena istri dari Said ini dalam keadaan ngidam tentunya coy, dalam keadaan hamil begitu. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh ya tuan. Nah kalau begitu saya beli. Kata si janda ini, makanan itu tidak dijual tuan, katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya, kenapa? Sambil menangis, janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan. Dalam hati saya, kata si Said, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. Kenapa? Sudah berapa hari ini, kata si janda ini, sudah beberapa hari ini kami tidak makan ya tuan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya kami akan mati kelaparan ya tuan. Namun bagi tuan tetap daging ini adalah haram. Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang. Saya menceritakan kejadian itu pada istriku. Istriku itu menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. Ini masakan untukmu. Uang diperuntukkan haji sebesar 350 dirham tadi saya berikan kepada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Sontak pada waktu itu dalam hati saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Ya Allah, disinilah Ka'bahku. Si tukang sol itu mengakhiri ceritanya. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang besar, tidak bisa menahan air matanya. Nah, demikian cerita kita kali ini. Kita bisa menarik kesimpulannya bahwa ibadah haji itu ibaratnya memenuhi panggilan Tuhan coy. Dan kisah dari tukang sol sepatu ini sangat merindukan panggilan dari Allah Ta'ala untuk pergi ke Ka'bah coy. Nah, ketika ingin mencari Tuhan ataupun memenuhi kepanggilan Tuhan, seseorang bisa menemukannya di dalam hatinya coy. Dalam kisah ini secara tidak langsung Allah Ta'ala menyampaikan kepada hambanya bahwa ibadah seorang tukang sol sepatu itu diterima dan disampaikan langsung oleh Allah Ta'ala coy. Itu poin pentingnya. Intinya, ketika sejengkal lu berusaha untuk mencari Tuhan coy, ataupun menemui Tuhan, ataupun memenuhi panggilan Tuhan, maka Allah akan memberikannya dengan berlari coy. Dan tentunya rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya itu sangat luas sekali coy.
Nah, menurut Habib Hussein, Tuhan sejatinya itu ada di semua tempat coy. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadapkan wajah, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115 tentunya coy. Nah, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.